Kisah yang diawali oleh seseorang yang bernama Saud, dan dia adalah bos mafia, yang sedang mengunjungi daerah strategis yang menurutnya cocok untuk menjalani bisnis barunya. Yang mana tempat itu dipertemukan oleh beberapa orang yang mempunyai pangkat tinggi, seperti anggota DPR, kepala daerah, ketua ormas, dan yang lain. Di mana bos Saud ini tidak mempunyai adab kesopanan dan tinggi hati atas kekuasaan serta harta yang dimilikinya. Bahkan sekalipun dia berani mengolok kepala daerah dan mengkerdilkannya dengan perilaku yang tidak wajar. Bos Saud terus berambisi tinggi yang mempunyai rencana untuk mengakui seisi yang ada di daerah ini. Sementara para petinggi seperti Bapak anggota DPR pun mampu dibuat tunduk olehnya. Yang karena sudah menerima amplop coklat dari bos Saud, bukan cuma anggota DPR saja, bahkan pemerintahan yang ada di sana juga. Pemimpin yang ada di tempat itu pun nampaknya tenang-tenang saja, setelah menyaksikan perilaku bos Saud yang sedang menunjukkan ekstra kekuasaannya. Ia dengan sekonyong-konyongnya menumpahkan air di kepala seorang ketua ormas. Merasa ia sudah kelewatan, si ketua ormas pun langsung berdiri dari tempat duduknya. Tak lama kejadian barusan, Pak Kepala Daerah sebagai orang terhormat dan mempunyai martabat pun menolak setelah si anggota dewan membujuk untuk agar menyetujui semua proposal yang diajukan oleh bos Saud. Sehingga bos Saud yang tidak bisa menerima penolakan tersebut pun langsung menerjunkan beberapa anak buahnya. Dan ya, ternyata si kepala daerah juga sudah mempersiapkan seorang satria bergitar yang ahli bela diri. Dari satu anak buahnya si kepala daerah pun telah menumbangkan semua anak buahnya si bos Saud. Sehingga si Saud memanggil anak buah andalannya, yaitu yang bernama Kim, di mana Kim ini dikenal mempunyai bela diri tingkat tinggi dan sangat tangguh. Dan inilah yang terjadi. Setelah satria bergitar dan anak buah si kepala daerah berhasil dikalahkan, Kim pun membasuh mukanya dengan batu es, di mana yang lain terlihat ketar-ketir dan tidak ada yang berani melawan lagi. Meskipun seluruh anak buahnya sudah menyerah, Pak Kepala Daerah tetap tidak mau, dan menolak untuk bekerja sama dengan bos Saud ini, sehingga tidak ada pilihan lagi. Selain si Saud ini bertindak semaunya. Setelah menghilangkan nyawa si kepala daerah, bos Saud pun memanfaatkan sidik jari mayit untuk surat pernyataan izin usahanya. Berapa lama? Terdengarlah suara yang berasal dari dalam, Kim pun sehingga memeriksanya atas suruhan si Saud ini. Ternyata itu hanyalah seekor kucing hitam, dan tak ada sesuatu hal yang mencurigakan. Kini si Saud pun resmi mendirikan kerajaan bisnisnya di wilayah ini, setelah semua tembok penghalang yang sudah ditumbangkan. Di sini kita wajib mengetahui seorang kepada pemuda yang bernama Suwan. Suwan ini rupanya terlihat sangat tangguh dan cukup lumayan dalam bertarung. Dan rupanya Kim dari tadi memperhatikan Suwan tersebut. Kim yang terkesan pun tanpa ragu untuk merekrut dan dijadikannya sebagai tangan kanannya. Di hari itu juga, beralih ke orang yang namanya sudah tersohor alias si Saud. Ia rupanya kedatangan tamu mitra bisnisnya yang dianggapnya tamu istimewa. Di sini kita akan ditunjukkan perilaku si mitra ini. Dengan sekonyong-konyong saat ia tertarik dengan salah satu pelayan wanita di sana, dan langsung membawanya tanpa si wanita mampu melakukan drama penolakan.
Berpindah pada Suwan dan Kim yang sedang melakukan pekerjaan dengan membawa sebuah koper, yaitu menemui seorang pengusaha yang merupakan rival bisnisnya si Saud. Dan ya, tentu saja si pengusaha dibuat malu di depan semua banyak orang, karena wanita yang ada di koper tersebut adalah wanita selingkuhannya. Berapa lama? Wujudlah bos Saud yang datang untuk bermaksud mengambil alih wilayah ini, yang intinya sulit jika sudah berada di situasi seperti ini, mau menolak, nyawa hilang. Tidak menolak, ya sayang. Dan akhirnya si pengusaha pun berisi keras untuk tetap menolak tawaran tersebut, dan inilah yang dilakukan Saud. Di saat Kim yang sedang kewalahan dan butuh bantuan, Suwan pun datang tepat waktu, di mana mereka berdua akhirnya melakukan teka-teki untuk pertama kalinya. Di sini terlihat Suwan rupanya sangat membenci dan berambisi untuk menghabisi nyawa si pengusaha ini. Entah ada masalah apa di balik ini semua, sampai-sampai himbauan dari Kim pun tak dihiraukan, yang pada ujungnya, mereka berdua harus diangkut ke kantor polisi. Memang kebahagiaan bukan cuma hanya uang. Tapi disinilah pemirsa akan melihat kekuatan uang yang sesungguhnya sangat manjur dan dahsyat. Jelas mungkin Anda juga bisa menebaknya, mereka berdua pun lolos dari jerat hukum di hari itu juga. Di saat Kim yang baru mengetahui ada sesuatu yang sedang Suwan sembunyikan. Dan ya, akibat pertarungan tadi ternyata Suwan mendapatkan cedera. Kim pun langsung membawa ke istrinya sendiri bernama Yuli, yang cukup ahli dalam mengobati. Suwan pun menolak ketika ia akan disuntik pereda nyeri, dengan alasan ingin menikmati rasa perihnya seorang diri. Jelas dengan hal itu, semua manusia yang ada di sana sampai geleng-geleng pinggul, dan tidak habis pikir dibuatnya. Di saat Kim pertama kalinya mempertemukan bos Saud dengan tangan kanan barunya alias Suwan, di sini Suwan nampak seperti menyimpan rahasia yang amat dalam, setelah terlihat dari tatapannya yang sangat tajam, entah apa yang ada di dalam isi hati dan pikirannya. Berada di tempat kapal pesiar mewah, Bos Saud akan mengadakan pembagian serta keuntungan dari hasil bisnis haramnya. Di mana saat sebagian besar anak buahnya sedang terdiam, Saud pun mengatakan, seandainya ada salah satu dari anak buahnya yang mau melakukan tugas khusus, Suwan pun dengan lantangnya memotong pembicaraan Saud, bahwa ia mengaku sanggup menjalankan tugas tersebut. Kim pun agak sedikit kesal dan marah atas keputusan Suwan yang sepihak itu, yang dianggap gegabah di luar perintah, sehingga terjadilah sedikit drama di antara mereka berdua. Berlokasi di kelompok preman lokal setempat yang sangat berbahaya, Kim dan Suwan pun akan menjalankan tugas yang dimaksud bos Saud, yaitu untuk merebut barang terlarang. Posisi di luar, Kim pun berhasil mengambil barang terlarangnya yang berada di dalam mobil, tepat pada waktu yang sama, di mana Suwan yang bertarung seorang diri pun akhirnya terluka cukup parah. Ketika saat Suwan akan dihabisi, Kim pun datang pada saat itu juga. Bos Saud tentu merasa sangat senang atas pencapaian dan keberhasilan misi ini. Berencana Bos Saud akan memberikan sebagian bisnisnya untuk diurus oleh Kim. Kim sebenarnya tidak terlalu minat dengan pemberian itu semua, karena ia merasa tak enak dan tetap menerima keinginan Bos Saud ini.
Setelah berada di rumah, Kim terlihat bahagia yang sedang merayakan atas kehamilan sang istri tercintanya. Bukan cuma itu saja, Kim juga mendapatkan hadiah berharga dari Suwan sang tangan kanannya, yaitu sebuah kalung pemberian dari ayahnya, karena Kim sudah dianggap kakaknya sendiri. Waktu keesokannya, ada seorang komandan polisi yang berada di kantor untuk merencanakan kegagalan transaksi terlarang yang akan dilakukan para kriminal. Ternyata kriminal yang dimaksud si komandan yaitu adalah Bos Saud beserta kelompok mafia yang berasal dari Meksiko, yang akan melakukan transaksi barang terlarang dengan nilai harga jual tinggi. Dengan waktu yang tepat, komandan dan pasukannya akhirnya datang sebelum transaksinya dilakukan. Dan inilah yang terjadi. Kelompok mafia asal dari Meksiko pun berhasil dikalahkan oleh polisi, di mana Bos Saud berhasil lolos melalui jalan pintas. Namun saat akan pergi lebih jauh, Kim dengan cara tiba-tiba menodongkan senjatanya ke arah Bos Saud. Ternyata selama ini Kim adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata. Dan di detik ini, lebih sungguh sangat di luar dugaan, ketika Kim masih di posisi yang sama, Suwan ikut-ikutan mengarahkan senjatanya dan menembak Kim sampai terjun ke dalam sungai. Kini Suwan menjadi kandidat terpilih setelah Kim melayang, berada di perahu yang sedang berjalan. Bos Saud pun sedikit curhat agar tidak ada lagi pengkhianatan di antaranya. Namun hal yang mengejutkan pun terulang kembali, ketika Suwan menikam supir perahu dari belakang, yang menghasilkan mereka terbuang ke pinggir sungai. Di sini kita akan mendapatkan surprise. Ternyata Kim hidup tanpa mendapatkan bekas tembak sedikit pun, karena yang sebetulnya pada waktu kejadian, Suwan dengan sengaja menembakkan ke arah kalungnya yang ia berikan. Dan kalung tersebut ternyata anti peluru. Dari sini kita dibuktikan bahwa Suwan memang tidak mempunyai niatan untuk membunuh Kim. Berapa lama, Suwan mengirimkan pesan terkait lokasinya yang sekarang, mengharap Kim segera datang ke lokasi tersebut untuk menyaksikan akan kematian Bos Saud secara langsung. Berada di dalam kapal, kini Suwan akan membalas dendam. Dipastikan nyawa bos kini sudah selangkah lagi. Bos Saud pun bertanya, "Wahai anak gagah perkasa, siapakah engkau sebenarnya?" Suwan pun menjawab, "Aku adalah orang terganteng sedunia. Namun selain itu, aku juga dari anak yang ayahnya sudah kau bunuh, yaitu seorang kepala daerah, dan kini aku berniat untuk membalas dendam atas kematian ayahku." Mungkin Anda sudah menebak siapa Suwan yang sebenarnya, dan ya, benar sekali. Suwan adalah putra dari bapak kepala daerah, yang telah Bos Saud bunuh selama 15 tahun yang lalu. Suara kucing yang saat itu, sebenarnya adalah suara Suwan kecil yang hampir ketahuan. Namun Kim seorang polisi yang hanya ditugaskan untuk mata-mata pun. Suwan pun berhasil diselamatkan, sehingga tumbuhlah besar menjadi sang pemuda tangguh seperti sekarang. Bos Saud tak langsung dibunuh, karena Suwan menginginkan Bos Saud ini agar merasakan sakitnya pelan-pelan, dengan cara menyayat di salah satu bagian kakinya. Berapa lama, datanglah Kim untuk mencegah Suwan melanjutkan main hakimnya sendiri. Setelah terjadi sedikit drama, Suwan akhirnya berhasil dikasih paham bahwa dengan cara balas dendam, hanya menambah masalah dan tak akan berakhir. Sesuai SOP, Kim pun menghubungi si komandan untuk hadir, dan memproses Bos Saud sesuai peraturan hukum. Berapa menit kemudian, setelah si komandan datang, kejutan pun belum berakhir. Sangat di luar nalar,
Ternyata si komandan tersebut berperan sebagai backingannya. Aksi penggerebekan tadi siang terhadap kartel Meksiko ternyata adalah bagian dari rancangan Bos Saud dan si komandan, agar untuk bisa mendapatkan barang terlarangnya secara cuma-cuma. Sementara untuk Kim, yang ditugaskan menjadi mata-mata selama 15 tahun lebih ini, itu juga adalah rancangan si komandan, yang sengaja menugaskan Kim di sana untuk melindungi dan menjaga informasi seluruh kejahatan terhadap Bos Saud agar tetap terjaga. Kini keadaan menjadi bertukar. Suwan dan Kim pun diikat pada kapal, dan dibiarkan terbakar hidup-hidup di dalam kapal. Dua jam kemudian, salah satu warga pun menemukan dua pria yang tergeletak di depan rumahnya. Yang tidak salah lagi adalah Kim dan Suwan yang berhasil selamat dari kebakaran. Si warga pun langsung membawa mereka berdua ke rumah sakit, agar mendapat penanganan yang lebih intensif. Suwan pun akhirnya berhasil selamat, namun dengan luka wajah yang sudah rusak akibat terbakar, dan untuk Kim dinyatakan tewas akibat mengalami luka bakar yang serius di sekujur tubuhnya, sehingga dokter pun mengambil keputusan darurat, dengan memindahkan wajah Kim ke wajahnya si Suwan, sehingga Kim yang sekarang kita lihat adalah sosok yang sudah berganti wajah. 把他的脸换给你，你肌肉萎缩得很严重。 1 bulan berlalu, Suwan yang kini berwajah Kim pun akhirnya bangkit dari koma, di mana Saud diketahui sedang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tak ingin melamun terlalu lama dalam keterpurukan, Suwan pun langsung berlatih untuk memulihkan kekuatan fisiknya, di mana pada waktu yang sama, Yuli sang istri mendiang Kim pun didatangi oleh si komandan yang berniat jahat kepadanya. Dan ya, Suwan datang tepat waktu. Kini nyawa si komandan sudah berada di ujung tanduk. Dikira itu adalah Kim anak buahnya yang bisa untuk dibujuk dan dirayu. Si komandan sudah salah besar, karena Suwan tidak pernah ragu dalam setiap mengambil keputusan. Setelah menghabisi si komandan, Suwan pun mengajak Yuli ngobrol di pinggir sungai, dan menjelaskan semua apa yang sudah terjadi. Kini Suwan meminta izin kepada Yuli, untuk membalas dendam atas kematian Kim suaminya, yang juga sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Tepat di hari acara sebagai calon kepala daerah yang baru, Bos Saud pun dikejutkan oleh kemunculan sosok yang ia kira sudah mati dalam kebakaran. Tanpa mengetahui itu adalah Suwan, Bos Saud pun langsung pergi ke salah satu kediamannya untuk menyambut kehadiran Suwan, yang berniat untuk membalas dendam. Bos Saud yang pengecut pun lari ke lantai atas setelah Suwan sudah tiba, dan menyuruh semua pasukannya untuk menghadap Suwan. Dikira akan takut karena kalah jumlah, mereka sudah salah besar. Selesai menumbangkan para anak buahnya, Suwan pun naik ke lantai 2, dan harus menghadapi prajuritnya yang ahli memainkan pedang, di mana Suwan yang mempunyai tekad lebih kuat pun mampu mengimbangi kemampuan si ajudan. Setelah berhasil menumbangkan si prajurit, kini saatnya Suwan akan menghadapi Bos Saud, yang tiba-tiba saja muncul dari belakang. Kedua kaki Suwan pun ditembak hingga ia terpapar. Dan ya, Suwan berhasil menusuk perut Bos Saud menggunakan pisau. Tapi pisau tersebut tidak mampu untuk menghabisi nyawanya, di mana saat Suwan akan berniat mendekatinya, Bos Saud langsung menembaknya hingga Suwan tewas untuk selamanya. Di hari yang sama, Yuli akhirnya melahirkan anak pertamanya, tanpa didampingi oleh sosok Kim sang ayah, di mana saat Yuli akan pulang bersama sang bayi. Secara kebetulan ia satu lip dengan Bos Saud,
yang baru saja selesai mendapat perawatan akibat berperangan tadi, tanpa mengetahui jika yang ada di sampingnya adalah istri si Kim, bos Saud dan anak buahnya membicarakan keberhasilan mereka tentang menumbangkan nyawanya si Suwan, sehingga mendengar Suwan telah gagal balas dendam. Yuli pun melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh ibu yang baru selesai persalinan. Bukan Kim ataupun Suwan, pada akhirnya bos Saud diakhiri oleh seorang ibu yang belum selesai nifas, dan inilah yang dinamakan indah pada waktunya, yang merupakan sebuah azab dan keadilan Tuhan yang pastinya tidak akan bisa dihindari.